Shalom, salve, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebijakan fiskal daerah. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Miranda Lacina. Saya selaku moderator dan pemateri pertama. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pemerintah, pajak, dan belanja untuk mengarahkan perekonomian, meredam siklus usaha, mendukung pertumbuhan lapangan kerja, dan menahan inflasi. Kemenkeu tahun 2010, Samuelson tahun 1995. Ditingkatkan daerah, kebijakan fiskal dilaksanakan lewat APBD, rencana penerimaan dan pengeluaran tahunan yang disetujui DPRD. Yang selanjutnya yaitu peran kebijakan fiskal dalam stabilitas menjaga makroekonomi. Yang pertama, mengendalikan pertumbuhan dengan ekspansif saat lesu, kontraktif saat ekonomi panas. Yang kedua, mengendalikan inflasi dengan atur pengeluaran dan pajak sesuai tekanan harga. Yang ketiga, menopang lapangan kerja dengan belanja produktif atau infrastruktur menciptakan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan anggaran dan pemerataan dengan mengontrol defisit pada progresif dan bantuan sosial. Selanjutnya saya Delti Eskili sebagai pemateri kedua, kondisi APBN dan keseimbangan fiskal. Kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam menjaga keseimbangan fiskal di Indonesia pada dasarnya mencerminkan upaya pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara secara hati-hati dan berkelanjutan. Secara teoritis, keseimbangan fiskal tercapai apabila pemerintah mampu mengendalikan defisit anggaran sehingga tidak melebihi batas kemampuan ekonomi nasional. Dalam praktiknya, APBN Indonesia umumnya disusun dalam kondisi defisit, di mana pengeluaran negara lebih besar dibandingkan penerimaan. APBN sering disusun dalam kondisi defisit sebagai instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan. Batas aman defisit yaitu tidak melebihi 3% dari produk domestik bruto sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keseimbangan primer yaitu penerimaan dikurangi belanja tanpa bunga sebagai indikator keberlanjutan fiskal. Pengertian keseimbangan dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan fiskal. Keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam analisis fiskal yang menunjukkan selisih antara total penerimaan negara dan total belanja negara tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang. Atau dengan kata lain, keseimbangan primer menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pengeluaran rutinnya dari pendapatan yang dimiliki sebagai kewajiban pembayaran bunga utang diperhitungkan. Sedangkan pengaruh keseimbangan primer terhadap keberlanjutan fiskal sangat signifikan karena menjadi indikator utama dalam menilai apakah kebijakan fiskal suatu negara dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Keberlanjutan fiskal tercapai apabila pemerintah mampu mengelola utangnya tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap perekonomian, yang salah satunya ditunjukkan melalui keseimbangan primer yang stabil dan surplus. Jika keseimbangan primer terus mengalami defisit dalam jangka panjang, maka hal tersebut dapat menyebabkan akumulasi utang yang tidak terkendali, meningkatkan risiko gagal bayar, serta mengganggu stabilitas ekonomi mikro. Penyebab defisit keseimbangan primer dalam APBN di Indonesia. Yang pertama, rendahnya penerimaan itu bisa dilihat dari basis pajak terbatas, kepatuhan rendah, dan perlambatan ekonomi. Yang kedua, tingginya belanja negara, yaitu subsidi negara, belanja pegawai, program sosial yang besar. Yang ketiga,
faktor makro dan manajemen, yaitu fluktuasi nilai tukar, harga komoditas, serta lemahnya efisiensi anggaran. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Nur Hakiki. Pemateri ketiga akan membawakan materi tentang dampak defisit dan peningkatan utang. Defisit anggaran dan peningkatan utang pemerintah memiliki dampak yang cukup kompleks terhadap perekonomian nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, defisit anggaran dapat memberikan dampak positif karena pemerintah memiliki ruang fiskal untuk meningkatkan belanja, seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi. Kebijakan ini dapat mendorong masyarakat serta mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu seperti krisis ekonomi, defisit anggaran justru menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, defisit anggaran yang terus-menerus dan peningkatan hutang pemerintah dapat menimbulkan berbagai risiko. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya beban pembayaran bunga yang harus ditanggung oleh pemerintah, sehingga mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif. Selain itu, tingginya utang dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi suatu negara, yang berpotensi menyebabkan kenaikan suku bunga dan melemahnya nilai tukar. Dan yang selanjutnya yaitu upaya menjaga kesinambungan fiskal. Yang pertama, reformasi perpajakan dengan memperluas basis pajak, tingkatkan kepatuhan dan digitalisasi pajak. Yang kedua, efisiensi belanja dengan memprioritaskan belanja produktif, kurangi subsidi tidak tepat sasaran. Yang ketiga, pengelolaan utang hati-hati dengan prudent debit management, diversifikasi pembiayaan atau sukuk KPBU. Dan yang keempat, koordinasi fiskal dan moneter dengan mensinkronisasikan kebijakan untuk menjaga stabilitas makro. Jadi, kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, baik melalui pengelolaan penerimaan maupun pengendalian pertumbuhan ekonomi, inflasi, kesempatan kerja, serta menjaga keseimbangan anggaran agar tetap dalam batas yang aman. Kondisi APBN di Indonesia umumnya berada dalam keadaan defisit, namun masih dalam batas yang terkendali sesuai ketentuan yang berlaku. Defisit tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal. Dan keseimbangan primer menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan fiskal, di mana defisit keseimbangan primer menunjukkan ketergantungan pemerintah terhadap hutang. Defisit ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya penerimaan pajak, tingginya belanja negara, serta kondisi ekonomi makro yang tidak stabil. Selain itu, defisit anggaran dan peningkatan utang pemerintah memiliki dampak positif dalam jangka pendek, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, namun berpotensi menimbulkan risiko dalam jangka panjang, seperti meningkatnya beban hutang dan menurunnya stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal, antara lain melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja, serta pengelolaan utang yang bijak dan hati-hati. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve.